Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini atau tugas besar kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan single shortest path using MPI dengan topik Dijkstra algorithm, mengambil lintasan jalur terpendek menggunakan algoritma Dijkstra. Baik, kita lanjut. Nah, pada set kedua ini saya akan memperkenalkan diri dan memperkenalkan rekan-rekan saya. Yang pertama, Gregorius Perdana Samosir dengan NIM 240 60 11 8 14 01 46. Yang kedua, Muhammad Rizky Amirul Adib dengan NIM 240 60 11 8 12 00 37. Yang terakhir, saya sendiri, Yusuf Satria Borneo dengan NIM 240 60 11 8 11 00 55. Baik, memasuki slide 3, yaitu preliminary Dijkstra algorithm atau pendahuluan algoritma Dijkstra. Pendahuluan algoritma Dijkstra ini, algoritma itu merupakan susunan langkah-langkah untuk menyelesaikan sebuah permasalahan. Algoritma pencarian rute terpendek, maksudnya itu adalah bagaimana algoritma bekerja untuk mengoptimalkan pencarian rute terpendek dari lokasi awal menuju ke lokasi tujuan dengan memperhitungkan jarak kalkulasi terpendek. Nah, rute terpendek dapat diselesaikan dengan beberapa algoritma, yaitu algoritma Dijkstra yang kita pakai saat ini. Yang kedua, algoritma Alstar. Yang ketiga, algoritma Floyd. Yang keempat, algoritma Bellman. Dan masih banyak lagi juga algoritma lainnya dalam mencari path terpendek. Inti dari beberapa algoritma tadi adalah menentukan jarak terpendek dari node-node atau node-node yang saling terhubung. Nah, algoritma Dijkstra bekerja dengan membuat jalur ke suatu simpul optimal pada setiap langkah. Nah, jadi pada langkah ke N itu setidaknya ada node yang sudah kita tahu jalur terpendeknya. Samosir dengan NIM 240 60 11 81 40 146. Di sini saya akan menjelaskan tentang problems and discussion dari project yang kami buat, yaitu MPI Dijkstra algorithm. Nah, permasalahannya yang pertama yaitu untuk menemukan rute terpendek dari suatu graf menggunakan algoritma Dijkstra, yang dimana graf yang dimaksud yaitu graf yang berbobot. Yang kedua, bagaimana menemukan rute terpendek masalah di atas secara paralel. Yang ketiga, apakah hasilnya akan berubah jika dikerjakan secara paralel. Nah, program MPI yang memparalelkan algoritma Dijkstra. Input program terdiri dari jumlah simpul dan matriks ketetanggaan dan keluaran program berupa daftar panjang jalur terpendek dari simpul 0 ke simpul lainnya. Nah, di sini ada mekanisme partisi data dengan banyak data per proses atau N per P. Nah, di samping ini ada gambar the wall matrix, block partisi, dan task communication. Dan di sebelah kanannya ada gambar CPU dan subblock. Nah, kita dapat melihat gambar dari mekanisme partisi datanya. Kemudian dekomposisi. Dekomposisinya menggunakan data decomposition, karena yang dipartisi adalah berupa data. Data yang dipartisi ke dalam jumlah proses yang diminta. Kemudian pembahasannya atau discussion. Yang pertama menggunakan N proses. Yang kedua, masukkan berupa jumlah simpul dan agensi matriks atau graf. Kemudian proses mapping diawali dengan MPI broadcast yang akan mengirim data ke setiap proses. Data akan dieksekusi pada masing-masing proses, dan kemudian hasilnya dikumpulkan menggunakan MPI allRadius dan MPI minlog.
dan disimpan pada variabel global min. Pada MPI minlog berfungsi untuk mencari nilai terkecil atau nilai minimal, kemudian akan dikunci untuk mencari jalur terpendek pada sebuah algoritma. Kemudian setelah itu akan dibandingkan kembali untuk menemukan rute terpendeknya. Nah, ini adalah contoh ilustrasi graf dengan representasi agensi matriks. Nah, pada gambar tersebut kita dapat melihat ada 5 variabel atau matriks yang berordo 5x5, yaitu A, B, C, D, dan E. Nah, kita lihat ada matriks dan ada jaraknya. Nah, pada matriks baris dan kolom DD itu terdapat 3, sehingga kita lihat pada gambar tersebut pada titik D ada jalur mengitari D yang berjumlah 3. Nah, dari ilustrasi ini kita dapat melihat dan dapat menentukan jalur terpendek. Kita misalkan dari titik A ke titik E. Nah, kita lihat dari titik A ke titik E ada banyak jalur. Yang pertama kita menggunakan jalur ABE, yaitu dari titik A ke titik B terdapat 7 simpul, dan dari titik B ke titik E terdapat 6, sehingga totalnya ada 13. Kemudian dari titik A ke titik D ada 5, dan titik D ke E ada 15, sehingga totalnya 20. Sehingga dapat kita bandingkan jarak dari ABE dan ADE lebih kecil ABE dibandingkan ADE, di mana ABE berjumlah 13 dan ADE berjumlah 20. Kemudian kita bandingkan kembali pada titik A, titik C, titik D, dan titik E. Dari titik A ke titik C terdapat 8, dari titik C ke titik D terdapat 9, dari titik D ke titik E terdapat 15. Nah, kita dapat melihat dari titik A, C, D, dan E jauh lebih besar dibandingkan dari titik A, B, ke E. Maka dapat kita simpulkan bahwa untuk jawaban hasil dari titik A ke titik E untuk mencari jalur terpendeknya adalah ABE dengan jarak 13. Baiklah, saya Muhammad Rizky Amirul Adib. Nah, di sini terdapat ilustrasi mengenai proses mapping datanya menggunakan MPI broadcast. Nah, setelah kita masukkan data-data, itu berupa jumlah proses yang digunakan, jumlah simpul, dan masukkan graf dengan representasi adjacency matrix, maka data-data tersebut nantinya akan di broadcast atau disebar ke proses-proses lainnya, sejumlah proses yang telah kita masukkan tadi, yang dimana masing-masing proses ini nanti akan menangani atau mengeksekusi data-data tersebut. Nah, selanjutnya ini setelah masing-masing proses tadi menangani atau mengeksekusi data-data tadi, maka hasilnya nanti akan dikumpulkan kembali menggunakan MPI all reduce dengan menggunakan operasi MPI minlog dan disimpan pada variabel global min. Nah, operasi minlog ini digunakan untuk mengembalikan nilai minimum, yang dimana nanti akan berguna untuk membandingkan data-data hasil tadi untuk ditemukan nilai terkecil atau rute terpendeknya. Oke, selanjutnya yaitu implementasi. Nah, di sini terdapat screenshot dari tes compile dan run yang telah kami lakukan. Nah, mungkin untuk prosesnya langsung kita coba saja. Baiklah, kita lanjut untuk proses compile dan run-nya. Nah, filenya ini saya simpan pada folder ini. Pertama kita buka terminal. Selanjutnya kita compile dengan mpcc karena format filenya .c, terus nama filenya dijkstra.c, terus min-o membentuk file baru dengan nama dijkstra. Kita enter untuk compile. Nah, compilenya berhasil.
selanjutnya kita run dengan jumlah proses yang digunakan 4. Nah, oke, kita run. Nah, pada baris pertama ini kita diminta untuk memasukkan jumlah simpul dari grafnya. Misalkan jumlah simpulnya 4. Nah, baris selanjutnya ini kita diminta untuk memasukkan grafnya dengan representasi adjacency matrix. Misalkan graf dengan representasi adjacency matriksnya seperti ini, itu 0, 5, 3, 7, 8, 0, 3, 3, 2, 1, 0, 3, 6, 5, 4, 0. Nah, maka hasilnya akan seperti ini, yang dimana di sini didapatkan hasil jarak dan jalur terpendeknya. Nah, pada keluaran yang ini, di sini didapatkan bahwa jarak dari simpul 0 ke setiap simpulnya seperti ini, dimana jarak terpendek dari simpul 0 ke simpul 1 yaitu 4, dari simpul 0 ke simpul 2 yaitu 3, dan dari simpul 0 ke simpul 3 jaraknya 6. Nah, selanjutnya ini merupakan jalur terpendek dari simpul 0 ke setiap simpul, dengan jalur terpendek dari simpul 0 ke simpul 1 itu dapat melewati jalur 0, 2, 1. Nah, selanjutnya dari 0 ke 2 dapat melewati jalur 0, 2. Nah, dari simpul 0 ke simpul 3 dapat melewati jalur simpul 0, 2, dan 3. Nah, mungkin kurang lebih seperti itu mengenai tes compile dan run-nya. Oke, selanjutnya untuk file codingannya kita buka dulu. Nah, mungkin file codingannya seperti ini. Di sini ada include library, ini ada pemanggilan fungsi dan prosedur. Nah, ini ada program utamanya, codingannya seperti ini. Di sini ada untuk membaca masukannya, ini untuk membaca matriknya. Nah, ini untuk prosedur Dijkstranya untuk menemukan jarak dan jalur terpendek dari grafnya. Nah, ini untuk fungsi baca masukannya, codingannya seperti ini. Nah, ini ada pemanggilan MPI broadcast, ini untuk broadcast data masukannya ke proses-proses lainnya, sejumlah proses yang telah dimasukkan. Ini ada pemanggilan MPI. Nah, ini ada prosedur untuk membaca matriksnya. Di sini ada prosedur untuk print local matrix dengan deskripsinya seperti ini. Nah, ini prosedur print matriksnya, codingannya seperti ini, deskripsinya seperti ini. Nah, ini prosedur untuk menemukan jarak dan jalur terpendeknya, dengan codingannya seperti ini. Nah, di sini ada pemanggilan MPI all-reduce yang digunakan untuk mengumpulkan hasil data yang telah diproses oleh masing-masing proses, yang akan dikumpulkan kembali dan
untuk dibandingkan lagi untuk menemukan jalur dan jarak terpendeknya menggunakan operasi min-log dan disimpan pada variabel global min. Nah, deskripsinya seperti ini. Nah, ini prosedur untuk inisialisasi matriks, codingannya seperti ini, deskripsinya seperti ini. Nah, ini untuk fungsi find min dis, codingannya seperti ini. Ini penjelasannya. Nah, ini fungsi global vertex, codingannya seperti ini. Penjelasannya seperti ini. Nah, ini ada prosedur print this dengan codingannya seperti ini dan penjelasannya seperti ini. Nah, codingannya ini. Selanjutnya ada prosedur print path dengan penjelasannya seperti ini, codingannya seperti ini. Oke, mungkin begitu mengenai file codingannya. Oke, kita lanjut untuk pembahasan dan penjelasan selanjutnya. Baik, yang selanjutnya yaitu kesimpulan. Nah, dari hasil penelitian yang dilakukan, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan, yaitu algoritma Dijkstra ini dapat digunakan untuk mencari rute terpendek secara optimal. Nah, dengan menggunakan program ini dapat mempercepat dalam menentukan rute terpendek. Nah, program ini menawarkan beberapa kemudahan dalam menyusun peta secara dinamik. Nah, sehingga apabila terdapat perubahan kondisi pada peta program dapat menyesuaikan dengan kondisi baru. Dan juga program ini bekerja secara paralel, yang dimana dapat mempercepat proses dan menghemat waktu dari eksekusi program. Oke, selanjutnya. Nah, mungkin sekian mengenai pembahasan dan penjelasan kami mengenai algoritma Dijkstra dalam menentukan jarak dan jalur terpendek. Oke, mungkin sekian. Mohon maaf kalau ada salah kata. Saya dan rekan-rekan saya undur diri. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.